Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Netrakala, kisah yang berjudul Petaka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sepanjang perjalanan, Ayu terus mendengar suara tawa cekikikan seorang wanita. Ia mencoba untuk tidak menggubris. Ia sudah tidak peduli lagi dengan kondisi tubuhnya. Tak tak tak. Bah. Ucap Ayu panik mengetuk pintu rumah sambil melihat ke arah belakang. Pintu terbuka. Ayu segera mundur ke belakang. Dilihatnya kini Mbak Wongso tengah berdiri dengan dahi yang mengerut. "Kenapa?" bentak Mbak Wongso jengkel. "Ada yang ingin saya tanyakan, Mbah," kata Ayu sambil menoleh ke arah belakang. Melihat gelagat aneh wanita yang ada di depannya, Mbak Wongso merasa curiga. Pasti sedang ada sesuatu yang buruk menimpa orang ini. "Masuk," ucapnya datar sambil berjalan masuk ke dalam. Ayu segera mengikuti wanita itu. Dalam keremangan ia bisa melihat ruang tamu rumah itu begitu menyeramkan. Meskipun ia sudah beberapa kali datang ke tempat ini, namun hatinya masih merasa enggan untuk berlama-lama. Mbak Wongso sudah duduk di amben. Di depannya terdapat beberapa barang, termasuk tungku kecil, kembang mawar melati, segelas kopi hitam, serta dupa dan kemenyan. "Ada apa? Bukannya kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan?" tanya Mbak Wongso melihat ke arah Ayu. Ayu mengangguk. "Wanita itu sudah diusir dari rumahnya. Aku sudah bisa memiliki suaminya, tetapi kenapa laki-laki itu masih mengira bahwa aku adalah istrinya?" Mbak Wongso terlihat sedikit bingung. Seharusnya pelet yang ia gunakan membuat laki-laki yang dimaksud Ayu lupa sama sekali dengan istrinya. "Kamu sudah melakukan apa yang aku minta?" tanya Mbak Wongso. Kembali Ayu mengangguk. Semua sudah kulakukan, Mbah. Bahkan syarat terberat dengan mencampurkan darah haidku ke minumannya juga sudah aku lakukan," kata Ayu tidak tenang. Entah kenapa dari tadi ia masih merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mbak Wongso menatap Ayu tajam. Kemudian ia mengambil dupa di depannya dan mulai membakarnya. Mulut wanita tua itu kumat kamit, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Ayu. Seketika suasana berubah. Angin terdengar menderu dengan kuat, seolah sedang ada badai di luar sana. Ayu yang melihat itu hanya diam. Entah apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu membuat hatinya terasa tidak tenang. Hingga ada sebuah suara benturan dari arah depan rumah. Seketika Ayu terlonjak, sedang Mbak Wongso hanya menoleh. Brak! Pintu terbuka dengan keras. Ayu menjerit dan langsung bergerak ke samping. Jantungnya berdetak begitu keras. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bau busuk mulai tercium di hidung Ayu. Ia masih terus memandangi Mbak Wongso dan pintu depan bergantian. Hingga tiba-tiba saja wanita tua yang ada di hadapannya menjerit kesakitan. Ucapnya sambil terus menggaruk-garuk badannya. Ayu kebingungan. "Mbah, kenapa, Mbah?" Ucapnya panik sambil melangkah menuju Mbak Wongso. Ayu merasa ngeri. Kulit tua itu mulai mengeluarkan darah. Beberapa kali dia berusaha untuk melepaskan tangan Mbak Wongso, tetapi wanita itu kembali menggaruk tubuhnya dengan brutal. Kemudian Mbak Wongso berusaha untuk mengambil keris yang tergeletak di samping kanannya. Tangannya berhasil menjangkau benda tersebut. Sekilas Ayu mengira Mbak Wongso akan melawan kekuatan gaib yang sedang menyerangnya. Tetapi dugaannya salah. Ayu menjerit tanpa suara ketika perempuan tua itu mengangkat keris dengan kedua tangannya dan langsung menusukkan ke arah mata kanannya. Cep, cep. Darah memercik dari mata Mbak Wongso. Wanita itu menjerit keras, menahan rasa sakit akibat dari tusukan keris yang dipeganginya. Ayu menelan ludah. Ia sudah menangis ketakutan. "Mbah,
Ayo Mbah, kita pergi. Ucap Ayu mencoba untuk membantu Mbah Wongso untuk berdiri. Tetapi justru wanita itu mendorongnya dengan kuat sampai ia tersungkur ke lantai. Kini dengan pandangan menghadap ke atas amben, dengan jelas Ayu melihat sosok wanita yang tadi ditemuinya di hutan tengah berdiri di belakang Mbah Wongso dengan senyuman mengerikan. Kematianmu sebentar lagi, ucapnya sambil menyentuh atas kepala Mbah Wongso. Ayu menggeleng ketakutan. Ia bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bukannya dedemit itu adalah suruhan Mbah Wongso untuk menghancurkan hidup Farah. Tetapi kenapa sekarang malah dia menyerang mereka berdua? Belum sempat Ayu selesai berpikir, kini ia melihat tangan Mbah Wongso kembali terangkat. Kondisinya benar-benar sudah memprihatinkan. Satu matanya terus mengeluarkan darah. Napas wanita tua itu sudah tersegal-segal. Bah, sadar, ucap Ayu mencoba menyadarkan dukun pelet tersebut. Tetapi apapun yang Ayu coba lakukan tidak berpengaruh sama sekali. Tangan wanita yang sedang memegangi keris tersebut bergerak perlahan. Cek. Ayu menjerit, ia benar-benar kaget dengan apa yang ia lihat. Air matanya tumpah seketika tatkala melihat Mbah Wongso menusukkan keris itu tepat ke arah jantungnya. Suara tawa itu kembali muncul. Ayu yang ketakutan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Belum waktunya, tapi sebentar lagi, ucap wanita itu diiringi embusan angin kuat, membuat jendela dan pintu yang ada di rumah tersebut bergerak-gerak dengan cepat. Tersadar, Ayu segera berdiri. Ia langsung berlari keluar rumah kayu itu. Ia tidak peduli dengan mayat Mbah Wongso. Ia tahu sosok dedemit itu sedang mengincarnya. Lamunan Ayu buyar. Sejenak dia melihat ke arah langit. Setelah hujan deras seharian, kini ia bisa melihat jelas banyak sekali bintang bertaburan. Matanya menjadi sendu. Terbesit rasa bersalah karena sudah nekat melakukan ini semua. Otaknya terasa lamban. Ia tidak bisa berpikir jernih. Jika ancaman dari dedemit itu benar, berarti ada kemungkinan jika Farah sudah mengetahui ini semua. Dan sekarang wanita itu sedang membalasnya. Ayu melempar putung rokoknya ke lantai, lalu menginjaknya kuat-kuat. Amarahnya mulai timbul bercampur dengan rasa khawatir. Setelah ia berhasil pergi dari rumah di tengah hutan itu, segera ia kembali ke rumah Angga, berharap mendapatkan ketenangan dari laki-laki itu. Tetapi percuma saja. Bahkan saat mereka bercinta pun, hati dan pikirannya masih terbayang-bayang kejadian yang tadi ia lewati. Seketika air mata Ayu tumpah. Ia merasa semua ini tidak adil untuknya. Kenapa selalu Farah yang menjadi penghalangnya? Wanita itu benar-benar membuat dirinya muak. Ayu kembali melangkah masuk ke dalam, tetapi langkahnya terhenti. Jantungnya seketika berdetak cepat. Dalam keremangan ia melihat ada seseorang tengah duduk di sofa ruang tengah. Ia tidak langsung bergerak, menyipitkan mata memastikan siapakah sosok itu. Farah, ucap Ayu lirik. Ketegangan yang Ayu rasakan perlahan menghilang. Ia yakin bahwa sosok yang dilihatnya adalah Farah. Tetapi sejak kapan wanita itu masuk ke dalam rumah? Sedari tadi ia tidak mendengar ada pintu terbuka. Ayu kembali melangkah. Dengan pongannya ia menuju ke arah Farah, berniat untuk menyakiti wanita itu. Bodohnya ia berpikir bahwa semua ini adalah kesalahan dari temannya itu. Ngapain kamu? Bentak Ayu. Tetapi Farah bergeming. Ia masih memandang lurus ke arah depan, merasa diabaikan oleh wanita itu. Amarah Ayu semakin mempuncak. Wanita tidak tahu diri, suamimu sudah mengusirmu, ucap Ayu. Tetapi Farah masih bergeming, seolah dia tidak mendengar ucapan Ayu. Farah, budek kamu, keluar, bentak Ayu setengah teriak. Farah mulai memalingkan kepalanya perlahan ke arah Ayu. Kini ia melihat wanita itu tengah tersenyum, tetapi senyumnya terlihat mengerikan. Tidak ada kebahagiaan di sana, sorot matanya terlihat penuh dendam. Seketika dadanya berdesir. Ada yang tidak beres dengan wanita di hadapannya. Ayu mundur selangkah saat melihat Farah mulai berdiri dan menghadap ke arahnya. Pergi, kata Farah datar. Ayu melirik ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Farah, apa yang kamu lakukan? Ucap Ayu setengah teriak, berharap suaranya bisa membangunkan Angga.
Tawa Farah, seketika bulu kuduk Ayu meremang. Ada sesuatu yang melintas di dalam kepala. Dia mengenali suara tawa itu. Biar. Tanpa Ayu duga, Farah menghantamkan kepalan tangannya ke arah figura yang tergantung di dinding. Pecahan kaca berhamburan ke lantai. Ayu kaget. Ia kembali menoleh ke arah kamar. Dia heran kenapa Angga tidak mendengar keributan yang sedang terjadi. "Nunggu apa?" tanya Farah. Kini ia membungkuk dan mengambil pecahan kaca yang ujungnya runcing. Ayu menelan ludah. Ia berusaha mencari jalan keluar. Sudah jelas kalau Farah berniat untuk melukainya. Dia tidak menyangka kalau wanita itu begitu nekat. Farah mulai melangkah pelan ke arah Ayu. Senyum datarnya masih mengembang, seolah dia sedang menikmati semua kejadian ini. "Far, apa yang kamu lakukan?" ucap Ayu panik. Keberaniannya sudah hilang entah kemana. "Sama seperti dirimu, Tondo," ucap Farah. Dek. Jantung Ayu seperti terhenti. Nafasnya memburu. Dia tahu sosok yang ada di depannya ini bukan Farah. Belum pernah selama ini Farah memanggilnya dengan sebutan Do. "Bagaimana rasanya ketakutan, Do?" ucap Farah sekali lagi. Ayu menggeleng. Ia terus mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. "Siapa kamu?" teriak Ayu kencang, berharap suaranya kali ini dapat membangunkan Angga. Sosok Farah tidak menggubris pertanyaan Ayu. Justru sekarang ia mulai mengangkat tangan kanannya yang sudah bersimbah darah dengan pecahan kaca yang ia genggam. Belum waktunya. Sebentar lagi. Rasakan dulu sakitnya hatimu," kata Farah sambil tertawa gila-gilaan. Kemudian Ayu menjerit tertahan. Pecahan kaca yang dipegang oleh Farah mulai diarahkan ke mulutnya. Tanpa ada rasa takut maupun kesakitan, wanita itu terus menyobek sisi mulutnya satu persatu hingga sampai batas telinga. "Tunggu kematianmu," kata Farah bergaung ke seluruh ruangan. Ayu menjerit. Dia menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan menutup mata serta telinga dengan kedua tangannya. Kepalanya terus menggeleng. Dia takut. Dia benar-benar ketakutan sekarang. "Far, kamu kenapa?" tanya Angga mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Ayu. Ayu masih terus menggelengkan kepalanya. Ampun, pergi," ucapnya terus-menerus. Angga yang masih mengira bahwa Ayu adalah Farah segera memeluk wanita itu. "Far, ini aku Angga. Apa yang terjadi?" Perlahan Ayu mulai terlihat tegang. Dia membuka matanya sesaat melihat ke arah di mana tadi Farah berdiri. Kemudian dia langsung merengkuh Angga. "Tadi Farah kesini dan mau membunuhku, Mas," ucap Ayu terisak. "Farah mau membunuhmu? Farah siapa?" tanya Angga kebingungan. Dalam ketakutan Ayu menyadari percuma saja berbicara dengan Angga. Laki-laki itu masih mengira bahwa dirinya adalah Farah. "Sudah, kita ke kamar. Kamu pasti mimpi lagi. Sudah aku bilang kan, sebaiknya kita adakan pengajian di rumah ini," kata Angga sedikit jengkel. Ayu tidak menggubris ucapan Angga. Tubuhnya masih terasa lemas. Dengan dipapa oleh laki-laki itu, mereka akhirnya kembali ke kamar. Sejenak Ayu berhenti, menatap ke arah kamar Farah dan Angga. "Kenapa?" tanya Angga penasaran. "Kita tidur di kamar tamu saja, Mas," ucap Ayu. Angga yang masih kebingungan awalnya ingin menolak, tetapi melihat wanita di depannya terlihat begitu ketakutan, akhirnya dia menurut. "Jadi ini rumah kamu, Far?" tanya Warti saat ini mereka tengah memandangi rumah Farah dari dalam mobil. Setelah sampai di kota tempat tinggal Farah, mereka tidak langsung pergi ke hotel atau penginapan. Justru dia meminta kepada Warti untuk pergi ke rumahnya terlebih dahulu. Ia ingin memastikan jika wanita itu masih ada di rumah tersebut. Farah memincingkan matanya. Amarah di dalam hatinya mulai muncul kembali ke permukaan. Benar dugaannya, ternyata wanita itu masih ada di rumahnya. Benar, dan mobil itu milik Ayu. Sepertinya wanita itu masih ada di dalam, kata Farah datar. Warti mengerutkan dahinya. Farah benar-benar sudah berubah. Beberapa hari yang lalu ia masih melihat kepolosan dari wanita itu, tetapi sekarang yang ia lihat sebuah ancaman yang mengerikan. "Kamu tunggu di sini," ucap Warti keluar mobil. Farah kebingungan apa yang akan dilakukan oleh Warti. Dari dalam mobil ia melihat perempuan itu mulai masuk ke dalam rumahnya.
Entah apa yang sedang dilakukan oleh Warti, Farah hanya melihat dan memperhatikan. Ia tidak berniat untuk masuk ke dalam rumahnya saat ini. Beberapa saat kemudian Warti kembali membawa bungkusan kumal penuh dengan tanah. "Apa itu?" tanya Farah keheranan. Warti tidak menjawab, menaruh bungkusan kumal itu di sampingnya dan segera memajukan mobil menuju ke arah jalanan. "Warti," tanya Farah saat sepupunya itu tidak menjawab pertanyaannya. "Tunggu, jangan di sini, kita cari tempat," kata Warti. Farah mengangguk. Dia sepenuhnya percaya dengan Warti. Apapun yang sedang dilakukan oleh wanita itu pasti masih berkaitan dengan masalah yang menimpanya. 10 menit berselang mereka sudah berada di pinggir jalan yang jauh dari keramaian. Segera Warti mengambil bungkusan kumal penuh dengan tanah dan keluar dari mobil. "Ayo," kata Warti. Farah yang tidak mengerti segera keluar dari mobil. "Ada apa?" "Lihat," ucap Warti sambil membuka bungkusan kumal itu. Farah tersentak. Dia memajukan kepalanya untuk melihat lebih jelas lagi. Mungkin ada banyak sekali merek pakaian dalam pria yang dijual dan dibeli oleh orang-orang di sekitar rumahnya. Tetapi ia merasa mengenali pakaian dalam itu. "Bukannya itu milik Angga?" ucap Farah mengambil benda itu dan melihatnya dengan teliti. "Bukan hanya itu, lihatlah," kata Warti sambil mengangkat sebuah foto yang terkena tanah tapi masih terlihat jelas. Farah menghela nafas, seolah tidak heran dengan apa yang ia lihat. Nyai Sari sudah memperlihatkannya sewaktu Ayu pergi ke rumah dukun itu. "Lihat kan, ini bukti kalau suamimu memang sedang dipelet oleh wanita brengsek itu," kata Warti penuh kemenangan. Farah mendengus. Ia sudah menduga kalau semua ini memang benar adanya. "Lalu apa yang akan kita lakukan dengan benda itu?" tanya Farah. "Kita bakar," ucap Warti sekarang. Warti langsung meletakkan bungkusan kumal itu di atas tanah. Segera ia berjalan ke arah mobil untuk mengambil korek miliknya. Farah yang menunggu sesekali merasa ada sesuatu yang aneh. Seolah ada seseorang tengah memperhatikannya dari arah rimbunan semak, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia menolehkan kepalanya, memastikan kalau perasaannya salah. "Kenapa, Far?" tanya Warti saat mendapati Farah tengah berjalan menuju ke arah semak-semak. Farah menggelengkan kepala. "Kupikir tadi ada orang yang berdiri di sana," ucapnya sambil menunjukkan arah ke semak-semak. Warti mendekat, pandangannya juga tertuju ke arah semak-semak. Setelah beberapa saat memperhatikan, dia kembali menoleh ke arah Farah. "Sudah, mungkin dedemit penunggu tempat ini, abaikan saja," ucap Warti yang langsung berbalik dan kembali berjalan ke arah bungkusan kumal. Mengikuti saran sepupunya itu, Farah mulai berbalik melangkah. Entah kenapa perasaannya tidak begitu nyaman. "Apa yang akan terjadi kalau kita membakar benda ini?" tanya Farah penasaran. "Benda ini yang membuat kehidupanmu hancur. Sekarang kita kembalikan lagi kepada pengirimnya. Anggap saja ini bonus untuk wanita keparat itu," ucap Warti menyeringai. Farah memperhatikan sepupunya itu. Dari raut wajahnya Warti, terlihat sekali menikmati ini semua. Bahkan sekilas ekspresinya begitu beringas. "Lakukan apa yang ingin kau lakukan, War. Aku tidak peduli lagi," ucap Farah yang langsung melangkah menjauh dari Warti. Mendengar jawaban Farah, Warti langsung mengumamkan sesuatu. Kemudian ia menyiramkan bensin dan segera membakar bungkusan kumal itu dengan korek apinya. Seketika api berkobar hebat. Farah berhenti. Dia merasakan ada yang melewatinya dengan cepat. Langsung saja ia berpaling ke arah Warti yang masih berdiri tidak jauh dari tempatnya. Farah kaget dengan apa yang ia lihat. Apa yang sedang dilakukan oleh Warti sampai bisa membuat kobaran api sebesar itu? Batin Farah keheranan. Baru saja Farah ingin bertanya, seketika jantungnya berdebar keras. Kini ia melihat banyak sekali sosok pocong yang mengelilingi Warti. Farah mundur beberapa langkah. Nafasnya memburu tatkala ia juga melihat ada sebuah keranda tidak jauh dari tempat Warti berdiri. Farah menggeleng. Ia berusaha untuk menjernihkan kepalanya. Namun saat kembali membuka matanya, sosok pocong dan keranda itu masih ada di tempatnya. Rasa penasaran Farah muncul. Meski ada ketakutan di dalam batinnya, dia kembali melangkah menuju ke arah Warti. "Biarkan, Dok," ucap suara tepat di samping Farah. Terkaget ia langsung melompat ke samping. Dia sama sekali tidak menyadari sosok Nyi Sari sudah ada di samping kanannya. "Lihat, Dok," ucap Nyi Sari sambil mengacungkan tangannya ke arah keranda.
Seketika kain hijau di atas keranda itu terlepas. Farah menahan nafas. Sekarang ia bisa melihat jelas ada sosok yang terpocong di dalamnya. Farah termenung. Bayangan sosok dirinya tengah terpocong muncul kembali dalam ingatannya. Sekarang anak perempuan itu akan merasakan apa yang kamu rasakan, ucap Nisari. Angin menderu dengan kuat, membuat semak dan pepohonan yang ada di sekitar mereka bergerak-gerak cepat. Farah yang sedari tadi dia memperhatikan sosok pocong yang ada di dalam keranda, seketika merinding hebat. Ia melihat sosok itu mulai menggeliat. Dengan perlahan benda itu bergerak dalam posisi terduduk dan menoleh ke arah Farah. Farah menjerit tanpa suara. Ia mundur selangkah. Kini ia melihat sosok Ayu tengah memandangnya dengan posisi terpocong. Tetapi sebelum sosok pocong itu keluar dari keranda, tubuhnya menggeliat seperti orang kesakitan. Di telinga Farah juga mendengar teriakan Ayu yang meminta tolong. Ayu, ucap Farah lirih. Ia sebenarnya tidak kuat melihat itu semua, tetapi semua sudah terlanjur. Apa yang dia lakukan harus selesai sampai akhir. Ayu dalam bentuk pocong terus menggeliat. Perlahan tubuhnya meleleh, kulitnya mulai mengelupas. Darah segar mengalir dari setiap lubang di wajahnya. Far, tolong, ucap pocong Ayu. Farah menggeleng. Ia berusaha untuk menutup telinga dan matanya. Suara-suara teriakan minta tolong bergema di telinganya. Far, kenapa? Ucap Warti sambil menepuk bahu Farah. Farah membuka matanya, nafasnya masih memburu. Pandangannya menjadi liar melihat ke arah sekitaran, mencari keranda dengan sosok Ayu di dalamnya. Far, kenapa? Ucap Warti kebingungan. Farah menggeleng. Sudah. Merasa ada yang tidak beres dengan Farah, segera Warti menarik wanita itu menuju ke arah mobil. Ia memaksanya masuk ke dalam dan langsung pergi dari tempat itu. Apa yang terjadi, Far? Tanya Warti sambil fokus memperhatikan jalanan. Kamu tidak melihat itu semua? Warti menggeleng. Melihat apa? Aku hanya membakar benda jalan itu. Setelah itu aku melihatmu menggelengkan kepala sambil menutup mata dan telingamu dengan tangan. Farah kebingungan sekarang. Bukannya Warti bisa melihat mereka, kenapa sekarang hanya dirinya saja yang melihat? Far, desak Warti. Dia benar-benar penasaran dengan apa yang Farah lihat. Aku melihat banyak pocong di sekelilingmu. Kemudian ada keranda, sama persis seperti yang kulihat di teras depan rumahku, ucap Farah. Terus? Desak Warti saat Farah berhenti bercerita. Aku hendak berjalan menghampirimu, tetapi tiba-tiba saja dedemit wanita berbaju merah itu muncul dan memintaku untuk melihat keranda itu, kata Farah yang langsung menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Setelah selesai bukannya Warti ketakutan, justru wanita itu tampak gembira, bibirnya tersungging senyum bahagia. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi dengan wanita sial itu, ucap Warti. Sementara itu di rumah Angga, Ayu tiba-tiba saja terbangun. Nafasnya terlihat memburu, tubuhnya basah penuh dengan peluh keringat. Sejenak dia memejamkan mata, mencoba mengatur nafasnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Ayu ketakutan. Ayu mengingat-ingat kejadian semalam. Sosok Farah benar-benar membuat dirinya ngeri. Dia tidak habis pikir apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu sampai bisa berbuat sejauh ini. Belum lagi saat setelah dirinya masuk ke dalam kamar, semalaman dia tidak bisa tidur. Terus saja mendengar suara yang memanggil namanya dan langkah kaki yang berjalan mondar-mandir di luar kamar. Far, terdengar suara dari arah pintu kamar. Ayu tersentak kaget. Dia langsung menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Dilihatnya Angga tengah berdiri di sana, sudah dengan pakaian kerjanya. Masih kepikiran mimpi semalam? Tanya Angga saat sudah berada di samping Ayu. Dengan lembut laki-laki itu membelai kepalanya. Ayu mengangguk. Entah kenapa dengan perlakuan Angga, hatinya tidak tersentuh sama sekali. Baginya percuma saja melakukan ini semua. Bahkan sekarang dia mulai kebingungan karena orang yang bisa ia tanyai sudah mati. Ya sudah, siang ini kamu istirahat. Aku berangkat dulu, ucap Angga sambil beranjak keluar kamar. Ayu hanya mengangguk. Dia kembali menyandarkan punggungnya. Sejenak dia berpikir bagaimana cara mengakhiri ini semua. Kemudian ada sesuatu yang melintas di kepalanya. Tersentak, Ayu langsung berdiri dan berjalan ke arah luar. Dilihatnya mobil Angga baru saja keluar rumah. Segera dia berjalan ke arah taman depan. Ayu berpikir,
Mungkin jika ia menghancurkan bungkusan kumal yang ia tanam di tempat itu, semua akan kembali seperti semula. Tetapi seketika langkah Ayu terhenti. Jantungnya berdegup keras, rasa khawatir muncul di dalam hatinya. Dia melihat tempat di mana menaruh bungkusan itu sudah digali ulang. Ada seseorang yang sudah mengambilnya. Ayu menggelengkan kepalanya bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia benar-benar menyadari kalau apa yang sudah dilakukannya benar-benar bodoh. Farah, ucap Ayu lemah. Segera dia berjalan kembali masuk ke dalam rumah, namun seketika tubuhnya terhenti tepat di ambang pintu. Ketika semerbak bau bangkai menyeruak masuk ke dalam hidungnya, aroma itu benar-benar membuat perutnya terasa mual. Tidak mungkin jika ada hewan yang mati dan membusuk. Sudah beberapa hari ini dia tinggal di rumah ini, kenapa baru pagi ini bau itu tercium? Dengan langkah pelan, Ayu mulai masuk ke dalam rumah. Dia menahan nafasnya, berusaha untuk tidak menghirup aroma yang memuakkan itu. Saat sudah sampai di dalam kamar, dia langsung menyambar ponsel miliknya. Ia langsung mencari nomor milik Farah dan segera menghubungi wanita itu. Tetapi percuma saja, ponsel milik Farah mati. Panggilannya tidak tersambung. Ayu semakin kebingungan. Perasaannya benar-benar diliputi rasa ketakutan. Bayangan kematian Bawongso selalu menghantui pikirannya. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Ayu panik. Seketika Ayu menoleh ke arah pintu. Ia mendengar langkah kaki seseorang tengah berjalan mondar-mandir di luar kamar. Mas Angga, ucap Ayu mengira kalau Angga kembali ke rumah. Buru-buru Ayu berjalan ke arah pintu kamar. Segera ia buka. Saat melihat ke arah ruang keluarga, ia tidak mendapati seorang pun di sana. Segera ia melangkah menuju kamar mandi, mengira kalau Angga sedang ada di dalam ruangan itu. Tetapi saat melihat pintu kamar mandi yang terbuka, ia kembali tertegun. Ayu berpikir jelas sekali ada seseorang yang masuk ke dalam rumah dan berjalan mondar-mandir. Dan tidak mungkin ia salah mendengar itu semua. Kemudian belum sempat dia beranjak, Ayu terlonjak. Ia langsung menolehkan kepalanya ke arah dapur. Ia mendengar ada tawa anak kecil berasal dari arah ruangan itu. Tetapi sekali lagi saat mencari sumber suara, ia tidak mendapati siapapun. Seketika jantungnya berdegup keras, nafasnya memburu. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru ia berjalan ke arah kamar untuk mengambil tasnya dan segera pergi dari rumah itu. Namun belum sempat tangan Ayu memegangi handle pintu. Tiba-tiba saja pintu tersebut sudah terbuka dengan sendirinya. Kaget, Ayu mundur beberapa langkah. Kini ia melihat dengan jelas ada seseorang tengah duduk di sisi ranjang. Tidak, ucap Ayu. Ia terus mundur tanpa memalingkan wajah dari sosok wanita berbaju merah di depannya. Ingatan di mana ia tengah berada di rumah Bawongso kembali terlintas di pikirannya. Hingga, dar, sebuah suara anak kecil mengagetkan Ayu. Kaget, Ayu langsung melompat ke samping sampai menabrak meja yang ada di dekatnya. Tubuhnya terjatuh dengan tangan menopang ke lantai. Ucap Ayu mengerang kesakitan. Ayu membuka matanya, menengadah ke atas. Kini ia melihat seorang anak kecil tengah berdiri di depannya. Dengan wajah polos tidak memiliki hidung dan kelopak mata, bibirnya sumbing. Giginya bertaring dengan lidah menjulur penuh dengan darah. Ayu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak habis pikir dengan kejadian yang ia lalui. Saat ini masih pagi dan banyak aktivitas di luar rumah itu. Tetapi kenapa bisa mereka menampakkan diri? Mbak, ayo main, ucap bocah itu. Ayu kembali menjerit. Dia terus memejamkan matanya. Ia berusaha untuk mundur dengan menggerakkan tubuhnya ke belakang. Pergi, ucap Ayu sambil menggelengkan kepalanya. Pergi kemana yuk? Terdengar suara tepat di depan Ayu. Seketika Ayu membuka matanya. Dilihatnya saat ini Farah tengah duduk dengan pandangan kosong menatap ke arahnya. Farah? Ucap Ayu ketakutan. Pergi kemana yuk? Tanya Farah sekali lagi. Ayu tidak menjawab. Dia tahu kalau sosok Farah yang ada di depannya bukanlah manusia. Ampun, tolong, ucap Ayu mengibah. Mendengar ucapan Ayu, sosok Farah malah tertawa dengan suara yang membuat bulu Roma berdiri dengan kuat. Bukannya kamu mau membunuhku yuk? Ucap Farah yang mulai beranjak dari tempat duduknya. Ayu menggeleng. Dia terus memundurkan tubuhnya hingga menyentuh dinding yang ada di belakangnya. Sedang sosok Farah terus melangkah perlahan. Saat berada tepat di depan Ayu, wanita itu membungkuk dan membelai pipi Ayu dengan perlahan. Ayu yang merasa sentuhan dingin tangan Farah hanya mengerang.
Tubuhnya mati rasa tidak bisa ia gerakkan. Belayan lembut tangan Farah tiba-tiba saja berubah menjadi cengkraman kuat di kedua pipi Ayu, memaksa wanita itu untuk menengadah menatapnya. "Yuk, buka matamu," geram Farah datar. Tidak bisa mengendalikan tubuhnya, Ayu langsung menuruti ucapan Farah. Dan saat membuka matanya, betapa kagetnya Ayu. Sekarang bukan lagi sosok Farah yang ada di depannya, akan tetapi wanita berbaju merah dengan wujud yang mengerikan. Wanita itu tersenyum. Ayu berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi percuma saja. Justru ia mendengar kalau dedemit wanita itu tengah tertawa mengejeknya. Hingga tiba-tiba saja tangan wanita itu bergerak mencoba membuka paksa mulut Ayu. Kemudian wanita itu mendekatkan wajahnya. Ketakutan Ayu hanya bisa menangis dan merintih. Kini mulut wanita itu terbuka, mengeluarkan aroma busuk yang membuat perutnya begitu terasa mual. Selain itu, Ayu melihat ada cairan hitam kental keluar dari mulut wanita itu. Cairan kehitaman itu terus menetes di wajah dan masuk ke dalam mulutnya. Ia berusaha untuk memberontak, tetapi hanya erangan kecil yang muncul. "Ah!" teriak Ayu kencang spontan, tubuhnya langsung berdiri dari pembaringan. "Kenapa kamu, Far?" tanya Angga yang kaget langsung melihat ke arah wanita yang tengah terduduk di sampingnya. Nafas Ayu terlihat memburu. Tubuhnya basah dengan keringat dingin. Tanpa menggubris ucapan Angga, ia langsung beranjak menuju ke arah pintu kamar. "Far," panggil Angga yang masih mengira bahwa Ayu adalah Farah. Ayu tidak menghiraukan panggilan Angga. Ia terus berjalan keluar ke arah teras rumah. Sesampainya di sana, ia langsung menuju ke tempat di mana dia menguburkan benda kumal yang didapat dari Mbak Wongso. Akan tetapi saat sampai di tempat tersebut, jantungnya seperti merosot dari tempatnya. Ia tidak mendapati benda tersebut. Ada seseorang yang sudah mengambilnya. "Far, kamu kenapa sih?" tanya Angga saat melihat Ayu tengah berdiri di taman dengan kaki telanjang. "Minggir mas, aku harus pergi," ucap Ayu segera masuk ke dalam rumah. Angga yang kebingungan meraih tangan Ayu. Kamu kenapa, Far?" tanya Angga sekali lagi. Ayu menyentakkan tangan Angga dengan kasar. "Aku bukan Farah, aku Ayu. Sekarang biarkan aku pergi," ucap Ayu yang langsung berjalan kembali menuju ke arah kamar. Di dalam pikirannya, ia harus segera pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Dia yakin kalau Farah yang sudah membuat ini semua terjadi kepadanya. Angga tidak menyerah. Cepat-cepat ia menyusul Ayu ke dalam kamar. "Apa maksudmu kalau kamu itu Ayu? Kamu sudah gila, Far," ucap Angga jengkel. Jejak Ayu tidak sabar. Dia melangkah mendekati Angga dan membisikkan sesuatu di telinga laki-laki itu. Seketika Angga terdiam. Sorot matanya menjadi kosong. "Tidur sana," ucap Ayu jengkel. Angga yang mendengar itu langsung melangkah menuju ke arah tempat tidur dan langsung merebahkan tubuhnya. Setelah selesai, Ayu langsung melangkah keluar kamar. Dia sudah tidak peduli lagi dengan tujuan awalnya. Jika memang semua ini adalah ulah Farah, maka sebisa mungkin dia harus segera menemukan wanita itu. Kini Ayu sudah berada di dalam mobilnya, membelah jalanan yang masih tampak sepi dalam keremangan subuh. Berkali-kali Ayu mencoba untuk menghubungi Farah, tetapi sialnya tidak ada satupun panggilannya yang tersambung. "Rumah orang tua Farah," ucap Ayu lirik, mengira kalau Farah pasti pergi ke rumah Bu Nur. Mendapat tujuan, Ayu segera menginjak pedal gas agar segera sampai di tempat tersebut. Ia melaju begitu cepat. Terdengar suara tawa khas perempuan yang Ayu kenali tepat di belakang jok mobilnya. Spontan Ayu langsung menginjak pedal rem dengan kuat. Mobil berdecit, bergerak oleng sambil mengeluarkan suara membengkakkan telinga. Jantung Ayu berdetak kencang. Kepalanya masih bersandar pada setir mobil. Segera ia menoleh ke arah jok belakang, tetapi dia tidak mendapati siapapun di sana. Tok tok tok. Ayu kaget. Ia langsung menoleh ke arah jendela di sampingnya. Kini ia melihat ada beberapa orang tengah berdiri memperhatikannya dengan raut wajah kesal sekaligus ketakutan. "Kenapa, Mbak? Mabuk ya?" tanya salah satu dari mereka. "Maaf mas, saya ngantuk tadi," ucap Ayu mencoba untuk terlihat senormal mungkin. "Ada yang luka, Mbak?" tanya salah satu yang lainnya. Ayu menggeleng. "Tidak mas, cuma kaget. Tadi ada kucing tiba-tiba lewat mas, maaf." "Ya sudah Mbak, hati-hati, kalau lelah mending istirahat dulu," ucap laki-laki itu dan segera pergi meninggalkan Ayu. Ayu menghela nafas dalam-dalam. Ia benar-benar dibuat kacau dengan ini semua. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Farah.
Setelah dirasa tenang, kembali Ayu melajukan mobilnya menuju ke rumah orang tua Farah. Tetapi karena dirasa masih terlalu pagi dan tidak ingin membuat curiga Bu Nur, ia memutuskan untuk mampir ke minimarket terlebih dahulu. Beberapa jam sudah Ayu duduk di depan minimarket. Matanya terasa begitu berat. Kepalanya pusing memikirkan semua kejadian yang ia lalui. Berpuntung-puntung rokok sudah ia hisap untuk menenangkan batinnya. Tetapi percuma saja, dia tidak mendapati solusi apapun selain segera bertemu dengan Farah. Dirasa matahari sudah mulai meninggi, segera ia berjalan kembali menuju mobilnya, berniat untuk pergi ke rumah orang tua Farah, berharap bisa bertemu dengan wanita itu di sana. Setibanya di depan rumah Bu Nur, Ayu tidak langsung turun. Dia terus memandangi rumah tersebut, mencoba memastikan terlebih dahulu siapa tahu Farah akan keluar rumah. Namun ketika sudah cukup lama terdiam, ia tidak mendapati keberadaan Farah ataupun Bu Nur. Nekat, Ayu langsung keluar mobil. Dengan jantung berdegup keras, dia mencoba untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Tetapi sama saja tidak ada jawaban. Merasa tidak ada orang di dalam rumah, Ayu berniat untuk pergi. Ia harus segera menemukan solusi dari semua masalah yang diterimanya. Hingga saat hendak menghidupkan mesin mobil, Ayu terkesiap. Jauh beberapa meter di depannya, ia melihat seorang wanita parubaya tengah berjalan menuju ke arahnya. Ayu ingin segera menemui Bu Nur, tetapi setelah cukup dekat, ia mengurungkan niatnya. Sesekali, dia mengerjapkan matanya. Tidak, ucap Ayu lirih saat melihat sosok wanita berbaju merah yang sering ia temui tengah berjalan berdampingan dengan Bu Nur. Ayu ketakutan. Ia terus memperhatikan Bu Nur yang sepertinya tidak menyadari sosok wanita yang terus berjalan di samping kanannya. Kemudian dalam sekejap mata sosok wanita itu sudah menghilang. Ayu terperajat. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Dari apa?" ucap suara tepat di belakang Ayu. Ayu menjerit. Dia menoleh. Benar saja dedemit wanita itu sudah duduk di jok belakang dengan kepala tertunduk. Bau busuk mulai tercium di hidung Ayu. Buru-buru ia mencoba untuk membuka pintu mobilnya, tetapi pintu itu bergeming. Wanita itu mulai tertawa cekikikan, seolah sedang menertawakan usaha yang dilakukan oleh Ayu. "Pergi, tolong pergi," rengek Ayu yang sudah hampir menangis ketakutan. "Ingat dengan perilakumu, Dok. Ini belum apa-apa dibanding dengan sakit hatinya anak perempuan itu," kata Nyisari dengan suara keras. Ayu menutup telinganya. Dia terus memohon ampun kepada dedemit itu, hingga tiba-tiba saja terdengar suara pintu mobil yang terbuka dengan sendirinya. Tersadar, Ayu langsung menghambur keluar. Dia seperti orang gila yang terus berlari dan menoleh ke arah belakang. Brak! Tanpa sadar, Ayu menubruk seseorang di depannya. "Astagfirullah," kata Bu Nur sembari mengerang kesakitan. "Ayu?" tanya Bu Nur saat mendapati sahabat anaknya tengah terduduk di jalanan dengan pandangan ketakutan. Ayu terus menggeleng dan melihat ke arah mobilnya. Melihat itu, Bu Nur segera mendekati wanita itu. "Yuk, astagfirullah, kamu kenapa?" kata Bu Nur panik. Tersadar orang yang ada di depannya adalah Bu Nur, Ayu langsung menghamburkan pelukannya. Tangisnya pecah. "Maaf Bu, maafin Ayu," ucap Ayu sambil memeluk Bu Nur erat. Kebingungan dengan sikap teman anaknya, Bu Nur mencoba untuk melepaskan pelukan Ayu. Tetapi berbeda dengan Ayu, justru sekarang dia melihat sosok Bu Nur sudah berubah menjadi sosok dedemit wanita berbaju merah. Raut wajahnya begitu mengerikan, belum lagi penampilan yang membuat Ayu ketakutan. Wajah wanita itu benar-benar hancur. Darah terus keluar dari bekas luka yang ada di wajahnya. Ayu menjerit. Ia mendorong Bu Nur sekuat tenaga, membuat wanita itu kembali jatuh tersungkur di jalan aspal. "Astagfirullah," kata Bu Nur sambil mengarang. Melihat Ayu sudah berlari ke arah mobil miliknya, Bu Nur terus memanggil nama teman anaknya itu, tetapi tidak ada sautan. Bahkan Ayu malah mengendarai mobilnya begitu kencang. "Kenapa anak itu?" kata Bu Nur ketakutan. Segera ia berdiri dan masuk ke dalam rumah berniat untuk menghubungi Farah. Di sisi lain, Ayu yang ketakutan langsung berlari ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Ia tidak peduli dengan kondisi Bu Nur yang terjatuh. Di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya lepas dari dedemit wanita itu. "Ah, sial, sial," umpat Ayu sambil memukul-mukul setir mobilnya. "Apa yang harus aku lakukan?"
Tanya Ayu pada dirinya sendiri. Sekarang Mbak Wongso sudah meninggal, sedang ia tidak kenal dukun selain wanita tua itu. Santi, ucap Ayu lirih, teringat dengan orang yang menyarankannya untuk pergi ke tempat Mbak Wongso. Segera Ayu mengendari mobilnya ke rumah Santi. Beberapa kali dia melihat ke arah jok belakang, takut setan wanita itu masih mengikutinya. Hampir 1 jam Ayu menembus jalanan. Kini ia sudah masuk ke dalam komplek perumahan di mana Santi tinggal. Saat melewati tikungan yang mengarah ke rumah Santi, hati Ayu tersentil. Ia melihat ada bendera kuning yang terikat di tiang listrik. Ia terus berpikir positif. Ia memelankan laju kendaraannya saat melihat banyak kerumunan warga berada di depan rumah Santi. "Pak, maaf," kata Ayu mencoba bertanya kepada salah seorang warga yang lewat di samping mobilnya. "Benar ini perumahan Gria Asri Blok D kan?" tanya Ayu berpura-pura. "Benar Mbak, cari siapa ya?" tanya pemuda itu. "Ini saya cari rumah teman saya namanya Santi, anaknya Pak Harto. Cuma saya lihat di depan sepertinya lagi ada hajatan," kata Ayu. "Oh, yang mau takziah ke tempat Mbak Santi ya?" tanya pemuda itu. Dek. Seketika jantung Ayu seperti berhenti berdetak. Semoga apa yang ia pikirkan tidak menjadi kenyataan. Dicobanya untuk terus bersikap tenang. "Maaf, yang meninggal siapa ya Mas?" tanya Ayu. Sejenak Ayu memperhatikan. Raut wajah pemuda itu berubah. Ia sedikit ragu untuk memberitahu kepadanya. "Mbak Santi," ucap pemuda itu. Ayu terdiam cukup lama. Pandangannya mulai terasa kabur. Apa semua ini hanya mimpi? Berulang kali dia mencoba untuk menampar pipinya, berharap agar segera bangun dari mimpi buruk yang sedang dilaluinya. Mbak kenapa?" tanya pemuda itu panik sembari mencoba untuk menghentikan Ayu. Ayu terisak, tubuhnya melemas. Ia tahu ini bukanlah mimpi. Air matanya sudah tumpah di pipinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? "Mbak," tanya pemuda itu sekali lagi. "Iya Mas, Santi meninggal karena apa?" tanya Ayu berusaha untuk mengendalikan diri, masih dengan posisi terisak. "Saya kurang tahu Mbak, semalam dapat kabar kalau Mbak Santi mencoba bunuh diri. Mbak gak apa-apa?" tanya pemuda itu khawatir. Ayu menggeleng, matanya terpejam. Kemudian tanpa menjawab ia langsung berjalan ke arah mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. "Farah," geram Ayu. Ia yakin semua ini masih ada hubungannya dengan wanita itu. Tidak mungkin Santi bunuh diri untuk alasan apa. Ketakutan Ayu bercampur dengan amarah. Ia benar-benar harus bertemu dengan Farah untuk menyelesaikan semua ini. Sekali lagi suara wanita itu muncul tepat di belakang mobilnya. Ayu mencoba untuk berpikir tenang. Ia terus berdoa di dalam hati, tetapi suara tawa cekikikan itu terus saja muncul. Tidak tahan, ia segera menoleh ke belakang. Benar saja ia mendapati dedemit wanita itu sudah duduk di jok belakangnya. "Apa maumu?" tanya Ayu gagap. "Kematianmu," ucap wanita itu yang menggerakkan kepalanya perlahan menatap ke arah Ayu. Pandangannya terasa begitu dingin, penuh dengan amarah dan dendam kesumat. Tersentak, Ayu mencoba untuk memalingkan kepalanya. Tetapi tubuhnya terasa begitu kaku. Ia hanya bisa memejamkan mata dan terus memohon agar setan wanita itu pergi meninggalkannya. Cukup lama Ayu terisak dengan mata tertutup, hingga ia mendengar suara dering yang berasal dari ponselnya. Pelan ia membuka mata. Beruntung setan wanita itu sudah hilang entah kemana. Dengan tangan gemetar, Ayu mengambil ponsel miliknya. "Angga," ucap Ayu saat melihat nama Angga tertera di layar depan ponselnya. Sejenak ia berharap laki-laki itu khawatir dengan keadaannya. "Halo, kenapa Mas?" tanya Ayu dengan suara masih gemeteran. "Halo Yu, kamu di mana? Farah sama kamu?" tanya Angga di seberang sana. Perasaan Ayu semakin tidak karuan. Harapannya pupus sudah. Ia tidak menjawab pertanyaan Angga dan langsung mematikan sambungan telepon itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.